Kita langsung membacanya. Saya coba baca pertanyaan pertama pada saat ini dari Stephen VL Parepe. Dari Parepe. Shalom. Izin bertanya untuk tim tajam. Sesuai Yosua 6 ayat 3 sampai 4. Yosua 6 ayat 3 sampai 4. Pertanyaannya. Pertanyaannya satu, hari apa dimulainya mengelilingi tembok Yeriko? Yang kedua, apakah pada hari Sabat tetap melakukan kegiatan mengelilingi tembok Yeriko? Terima kasih. Kita baca dulu. Baik, dalam Yosua 6 ayat 3 dan 4 isinya, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tambut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Oke. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Pertanyaannya tadi, hari apa dimulai mengelilingi tembok Yeriko? Jawabannya adalah kita tidak tahu hari apa dimulai, tapi yang jelas itu dikelilingi menurut cerita yang ada dalam Yosua pasal yang ke-6. Itu dikelilingi setiap hari 1 kali. Lalu hari yang ke-7 dari 7 hari mengelilingi kota Yeriko itu, mereka akan mengelilingi 7 kali. Jadi kita tidak tahu hari apa dimulai. Lalu pertanyaan kedua, apakah hari Sabat tetap melakukan kegiatan mengelilingi tembok Yeriko? Kita tidak tahu hari apa dimulai, tapi karena dalam 1 minggu itu ada 7 hari, maka kemungkinan besar hari Sabat pun mereka mengadakan kegiatan mengelilingi tembok Yeriko. Kemungkinan besar karena 7 hari. Ya. Entah hari Sabat itu adalah hari yang keberapa mereka mengelilingi kota itu, tetapi kalau mereka kelilingi selama 7 hari berturut-turut, maka bisa kena pada hari Sabat. Mungkin pertanyaan yang ketiga yang tidak ditanyakan di sini, yaitu, kalau mereka mengelilingi kota Yeriko juga pada hari Sabat, bagaimana? Apakah itu merupakan suatu tanda bahwa hari Sabat itu sudah tidak berlaku lagi pada zaman orang Israel masuk ke tanah Kanaan? Mungkin perlu ditambahkan pertanyaan yang ketiga, walaupun tidak ditanyakan dalam pertanyaan saudara Stephen VL dari Parepe, yaitu kalau memang hari Sabat juga mereka mengelilingi kota Yeriko, maka apakah ini suatu pertanda bahwa hari Sabat itu bukanlah hari yang kudus pada zaman Yosua? Kita ingat bahwa Yosua adalah pengganti Musa. Dan Musa adalah pemimpin orang Israel, dan pada saat itulah mereka menerima secara tertulis 10 perintah Allah itu yang walaupun sebelumnya sudah dipraktekkan. Jadi ini belum lama dari saat mereka menerima 10 perintah Allah itu. Kita ingat bahwa pada waktu mereka di padang gurun, waktu Musa ada di atas gunung Sinai, mereka menyembah patung lembu emas, maka itu adalah suatu pelanggaran terhadap hukum Allah. Sampai hukum itu dipecahkan oleh Musa, lalu kemudian dibuat lagi 2 loh batu yang baru. Artinya hukum itu tetap dipertahankan, karena itu adalah merupakan perintah Allah yang mencerminkan tabiat Allah sendiri. Tapi bagaimana dengan mengelilingi tembok Yeriko? Nah, kota Yeriko itu bukan kota yang luas. Kalau Alkitab berkata kota Niniwe itu kalau dikelilingi jalan kaki itu kurang lebih 3 hari perjalanan. Itu kota Niniwe. Kota Yeriko luasnya hanya kurang lebih 600 meter. Bukan luasnya, tetapi kalau luas kan mesti meter persegi ya. Panjang kali lebar. Ini adalah dia punya circumference, dia punya keliling.
kelilingnya itu adalah 600 meter. Satu kali keliling itu paling lama 30 menit. Ya, 30 menit. Satu kali keliling itu hanya 30 menit. Jadi kalau mereka itu pada hari Sabat harus mengelilingi kota itu satu kali, ya, karena kita tidak tahu hari apa itu dimulai, maka katakanlah mereka berkeliling itu 30 menit. Pertanyaannya, ide siapa ini? Siapa yang membuat peraturan tentang hari Sabat? Apakah manusia ataukah Allah? Kalau kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Jadi perintah untuk mengelilingi kota Yeriko itu bukanlah perintah dari manusia. Itu adalah perintah dari Allah. Perintah dari Tuhan, pencipta, yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan hari ke-7 dia berhenti. Dia yang mengatakan kelilingi saja. Kota itu termasuk pada hari Sabat. Kita tidak tahu itu hari yang keberapa dalam satu minggu mengelilingi akan kota itu. Dan pada saat itu juga belum ada peraturan yang dibuat oleh para rabi dan orang-orang Farisi tentang satu perjalanan Sabat. Itu nanti sebelum masa perjanjian baru, pada saat setelah perjanjian lama mereka keluar dari pembuangan di Babel, mereka ingin memperkuat pengetahuan mereka dan ketaatan mereka kepada perintah Allah, maka dibuatlah peraturan-peraturan tambahan, termasuk berapa jauh mereka harus berjalan, paling jauh berapa meter atau berapa jauh mereka berjalan dalam hari Sabat, yang disebut sebagai satu perjalanan Sabat, yang kurang lebih 1 kilometer lebih saja mereka boleh berjalan. Kalaupun pada zaman Yosua itu, kalaupun ya sudah ada itu aturan manusia yang dibuat oleh orang-orang Farisi, tidak boleh berjalan lebih dari 2000 hasta, maka 600 meter itu masih kurang dari satu perjalanan Sabat. Tapi bukan itu dasarnya. Dasarnya adalah Tuhan yang menyatakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Bukan kita yang menyatakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dengan Tuhan menyatakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, tidak serta-merta menjadikan Sabat itu tidak lagi dilaksanakan atau tidak lagi berlaku. Ini kan pada saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Di sana mereka tinggal begitu lama, lalu kemudian mereka ada hakim-hakim, ada raja-raja, lalu kemudian pada zaman salah seorang raja mereka harus dibawa ke pembuangan di Babel, lalu 70 tahun paling tidak mereka tinggal di sana, lalu mereka mulai kembali dari Babel. Setelah mereka kembali dari Babel, mulai membangun akan tembok yang sudah rubuh, tembok kota Yerusalem, itu sudah lama sekali, jauh waktunya dibandingkan pada waktu mereka baru masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi pada waktu mereka kembali dan tembok itu sudah mulai didirikan, sudah dipasang pintu gerbangnya, ada satu catatan di dalam kitab Nehemia. Ini kitab Nehemia, kitab yang ditulis yang menceritakan apa yang terjadi pada waktu orang Israel kembali untuk membangun tembok kota Yerusalem itu. Dalam Yeremia pasal yang ke-13, ternyata setelah mereka kembali dari Babylon, dikatakan di ayat yang ke-15, Nehemia 13, pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang menggirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah ara dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan, berbagai barang dagangan dan menjual kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat. Bahkan di Yerusalem terjadi perdagangan pada hari Sabat di Yerusalem.
ada yang membawa hasil kebun, ada yang membawa ikan dan lain-lain, semua barang dagangan mereka perjualbelikan pada hari Sabat. Apakah itu diperbolehkan? Ini sudah jauh waktunya dari saat Yosua bersama bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko dan mereka masuk ke tanah perjanjian di Kanaan. Ayat 17. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Akhirnya yang dibuat oleh Nehemia di ayat yang ke-19, kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, jadi sebelum matahari masuk, sudah remang-remang, sudah mau terbenam matahari, Nehemia katakan, aku suruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Jadi hari Sabat tetap dipelihara. Jadi apapun yang terjadi pada saat orang Israel mengelilingi kota Yeriko, itu bukanlah pelanggaran akan kekudusan hari Sabat. Lagi pula yang memerintahkan mereka melakukan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah juga Tuhan atas hari Sabat yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan hari yang ke-7 dia berhenti. Perjalanan 600 meter kurang lebih mengelilingi kota Yeriko itu adalah diperintahkan oleh Tuhan, bahagian dari perjalanan mereka memasuki tanah perjanjian. Dan hal itu bukanlah merupakan suatu pelanggaran karena Tuhan sendiri yang memerintahkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Terima kasih untuk pencerahan yang telah diberikan. Kita akan melanjutkan masih kepada pertanyaan dari Stephen VL Parepe. Oke, pertanyaan yang kedua, Pendeta. Shalom, izin bertanya untuk tim tajam sesuai Yosua 10 ayat 13. Pertanyaannya adalah, apakah kitab orang jujur itu? Nah, di dalam Yosua 10 ayat 13 isinya seperti ini, Pendeta. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Di sana ada dituliskan tentang kitab orang jujur. Apa ini? Bukan hanya di situ saja. Kita boleh baca juga dalam 2 Samuel pasal 1 ayat yang ke-18. 2 Samuel 1 ayat yang ke-18. Tolong dibacakan ayat ini. 2 Samuel 1 ayat yang ke-18. 2 Samuel 1 ayat ke-18. Dan Ya. ia memberi perintah untuk mengajar nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Terima kasih. Ada kitab orang jujur disebutkan. Di dalamnya ada nyanyian-nyanyian, ada cerita-cerita tentang apa yang terjadi. Lalu kemudian mungkin tidak ditanyakan oleh saudara Stephen yang menanyakan pertanyaan ini, tapi tersirat dari pertanyaan ini. Setelah ditanya apakah kitab orang jujur itu, jawabannya adalah suatu kitab, tetapi itu tidak masuk di dalam Alkitab. Tidak semua lisan atau kitab yang dituliskan oleh nabi-nabi dahulu itu masuk ke dalam Alkitab. Walaupun belakangan ada yang mengatakan, oh ini adalah kitab orang jujur, tetapi itu baru ditemukan atau disebarkan belakangan. Kenyataannya bahwa itu tidak masuk di dalam kanon Alkitab Perjanjian Lama. Bahkan pada zaman para rabi, para pemimpin agama orang Yahudi, dan juga di mana Yesus juga tidak mengutip dari dalam kitab orang jujur, maka apapun kitab itu, kenyataannya itu tidak termasuk di dalam kanon Alkitab. Kitab orang jujur ini bukan satu-satunya kitab yang tidak termasuk di dalam Alkitab.
ada juga kitab yang lain yang ditulis oleh nabi yang lain tetapi tidak masuk, tidak ada masalah. Tidak semua surat Rasul Paulus pun masuk di dalam Alkitab. Tidak semua surat yang ditulis oleh para rasul masuk di dalam Alkitab. Apa yang ada itulah merupakan tuntunan dari Roh Kudus dan sudah cukup untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia, sehingga bila mana menerima kebenaran firman Tuhan, menerima keselamatan melalui Yesus Kristus, mereka akan mendapatkan berkat dari membaca firman Tuhan. Contoh kitab yang lain juga yang ditulis oleh nabi yang lain tapi tidak masuk di dalam kanon Alkitab Perjanjian Lama, itu ada di dalam buku 2 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. 2 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. 2 Tawarik 13 ayat 22. Berbunyi demikian, selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan tita-titanya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Ada juga kitab sejarah Nabi Ido, tetapi tidak terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kalaupun itu terdapat, saya percaya tidak akan bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, kecuali di dalam perjalanan kitab itu dan penyebaran dan peredarannya, orang menambah, mengurang dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan sungguh luar biasa, Ia menuntun manusia, para penulis dan mereka yang membaca, dan pada akhirnya terjadilah kanon Alkitab Perjanjian Lama yang ada 39 buku dan Perjanjian Baru 27 buku, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Luar biasa, tidak ada kebenaran yang tidak disampaikan di sana, mulai dari penciptaan sampai kepada penciptaan kembali dalam kitab Wahyu. Mulai dari masuknya dosa sampai dosa itu dimusnahkan. Mulai dari Adam sampai kepada orang-orang yang masih hidup pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan mulai dari dalam Perjanjian Lama, aturan-aturan upacara yang melambangkan anak domba Allah, sampai kepada anak domba Allah itu mati di atas kayu salib dan naik ke sorga setelah ia dibangkitkan, lalu kemudian dia akan datang kembali. Jadi luar biasa alur susunan dari Alkitab yang ditulis oleh kurang lebih 40 orang penulis dalam kurun waktu 1500-an, hampir 1600 tahun. Tetapi atas tuntunan Roh Kudus kita mempunyai pengetahuan atau pemaparan pengetahuan yang lengkap dari dalam firman Tuhan. Terima kasih.